Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tete-tete di Ibu Proporsional Bandung. Perkenalkan, nama saya Ainina Nurani, mahasiswi Bunda Cekatan batch 4. Sebelumnya saya mau pantun terlebih dahulu ya. Jalan-jalan ke Pasir Kaliki, jangan lupa membeli ketupat. Selamat datang di video selebrasi Bunda Cekatan batch 4. Cakep. Bersama saya, Ainina Nurani. Pada hari ini, saya akan berbagi dan sharing kepada teteh-teteh sekalian tentang ilmu yang sudah saya pelajari dan saya praktikkan selama di perkuliahan Bunda Cekatan. Kira-kira bidang ilmu apa ya? Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teteh-teteh yang sudah menonton video saya pada hari ini dan juga semoga teteh-teteh dalam keadaan sehat ya di rumah. Oke, teteh-teteh, selama 30 menit ke depan saya akan sharing seputar ilmu yang sudah saya pelajari kemarin selama di perkuliahan dan juga sudah saya praktikkan tentunya. Ya, teteh-teteh, di Bunda Cekatan kita mengenal dengan istilah 4L. L yang pertama, lacak kekuatan. L yang kedua, lahap mencari ilmu. L yang ketiga, latih ilmunya. Dan L yang keempat, larutkan dalam keseharian. Alhamdulillah, kemarin selama di perkuliahan Bunda Cekatan, saya dapat melacak kekuatan saya, terutama di bidang cooking ya. Saya fokus di bidang healthy cooking, membuat camilan sehat untuk anak. Nah, saya mempelajari berbagai resep, kemudian saya mempelajari berbagai sumber ilmu tentang healthy cooking, kemudian saya mempraktikannya dan bisa saya terapkan dalam keseharian saya. Nah, ketika saya melacak kekuatan yang memang saya sedang pelajari dan juga saya butuhkan bersama keluarga dan anak-anak di rumah. Nah, kemarin ketika saya mengikuti perkuliahan jadi pas banget gitu ya, saya ingin upgrade di sana, saya ingin bisa cekatan di bidang itu dan Bunda Cekatan di batch 4 ternyata memang memfasilitasi supaya kita mahasiswa ini bisa cekatan di bidang yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, sudah punya dasar sebelumnya, sehingga kita bisa upgrade dan naik level gitu ya. Mungkin sebelumnya kita sudah pelajari tapi ingin bisa lebih dalam. Nah, ternyata di batch 4 ini itu yang menjadi kekuatan kita sebagai mahasiswi. Mungkin berbeda dengan batch sebelumnya yang memang bidang ilmunya atau kekuatannya itu memang belum dimiliki gitu ya, sehingga ingin cekatan di sana. Kalau di batch 4 kita ilmunya sudah pernah kita pelajari, jadi kita sudah punya basic sebelumnya dan kita ingin bisa mengupgrade-nya, ingin bisa menaikkan levelnya di perkuliahan gitu. Nah, kemarin saya ketika di tahapan melacak kekuatan itu, saya ingin fokus di bidang baking ya, membuat camilan sehat untuk anak. Nah, di sana saya mempelajari berbagai resep, kemudian dari resep itu saya bisa mengembangkan lagi resep-resepnya yang lain gitu, dan semua itu fokus saya pelajari khususnya tentang gluten free gitu. Sehingga pada saat ini pun gitu saya juga masih mempraktekannya di rumah gitu, dan di video selebrasi ini pun saya ingin berbagi seputar gluten free itu terhadap anak-anak saya gitu, kepada teteh-teteh semua ya. Nah, sebelum ke materinya yang berkaitan dengan judul selebrasi saya, yaitu pengaruh gluten free terhadap perilaku anak gitu. Nah, saya akan membahas tentang camilan dulu ya. Oke. Nah, camilan. Teteh-teteh sudah tahu kan ya bahwa camilan atau makanan ringan atau biasanya kita kenal dengan istilah snack ini adalah makanan yang dikonsumsi untuk selingan saja gitu ya, di sela-sela makan makanan utama gitu. Nah, biasanya anak-anak kan sudah mulai mengenal yang namanya snack ini ketika dia sudah mulai MPASI gitu ya. Nah, ketika anak-anak saya sudah masuki usia toddler gitu ya,
yang namanya snack ini jadi seperti kebutuhan utama juga gitu, karena anak-anak tuh sering minta gitu untuk apa ya, diberikan camilan gitu ya. Karena kebutuhan fisik motoriknya tinggi gitu, sering bergerak, akhirnya juga sering lapar gitu ya. Nah, kan kalau makanan utama itu sehari 3 kali, kita bisa berikan camilan juga mungkin 2 sampai 3 kali gitu ya, sesuai kebutuhan anak-anak. Nah, anak-anak saya itu anak-anak laki-laki kembar gitu, usianya 3 tahun, aktif bergerak gitu ya, dan kadang terlalu aktif gitu ya, aktifnya itu sampai kurang fokus gitu ya, awalnya tuh sulit dikendalikan gitu, sehingga pada saat itu saya mengajak anak-anak untuk bertemu dokter di klinik tumbuh kembang, dan ternyata ada PR gitu. Nah, PR tersebut berkaitan dengan bidang atau ilmu yang ingin saya pelajari di Bunda Cekatan gitu. Nah, anak-anak saya tadi gitu ya, ada masalah perilaku gitu, perilakunya apa ya, kurang fokus gitu ya, harus bisa dikendalikan supaya lebih tenang. Nah, sehingga ada PR, yaitu saya harus apa ya, bisa membuat camilan sehat di rumah gitu ya. Kita harus menghindari yang namanya gluten gitu, menghindari makanan yang manis-manis, menghindari coklat, ciki-ciki gitu. Aduh, bingung banget nih gimana ya gitu. Harus menyajikan camilan gitu kepada anak dengan variatif gitu ya setiap harinya gitu. Kalau misalnya buah terus setiap hari kan juga ada bosannya gitu anak itu. Nah, gimana caranya saya itu bisa cekatan di bidang ini gitu ya, di bidang membuat camilan ini gitu. Jadi pas banget gitu ya, itu menjadi strong why saya. Saya ingin bisa cekatan di healthy cooking gitu, dan mungkin baru satu bidang nih yang saya pelajari, yaitu tentang gluten free gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa ya? Karena tadi gitu kebutuhan anak dan apa ya, dewasa juga berbeda gitu. Anak balita, batita, dan remaja juga kebutuhannya berbeda gitu. Nah, anak-anak toddler gitu usia 3 tahunan itu kan kebutuhan kalorinya sekitar 1.300-an gitu ya, kurang lebih. Nah, gimana caranya gitu terpenuhi setiap harinya gitu. Kemudian karena makanan utama juga misalnya kadang anak itu ada GTM-nya gitu, kadang nggak habis, kadang nggak mau gitu. Nah, itu kan bikin pusing gitu sebagai ibu di rumah. Nah, gimana caranya sih gitu camilannya juga bisa camilan yang tinggi kalorinya gitu untuk memenuhi kebutuhan energi mereka setiap hari. Nah, dari situ saya mulai apa ya, menggali ilmunya gitu ya. Ketika melahap mencari ilmu tuh saya dari berbagai sumber ilmu gitu ya, saya pelajari tentang gluten free, kemudian perbedaannya apa sih dengan gluten gitu. Kemudian dari gluten free ini bisa menghasilkan makanan apa saja. Nah, alhamdulillah gitu ya, di Bunda Cekatan itu saya mempelajarinya secara mendalam gitu. Meskipun mungkin karena waktunya juga singkat ya, perkuliahan di Bunda Cekatan itu baru beberapa sumber ilmu saja gitu, saya aduh wow 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 gitu, merasa oh ternyata begini ya gitu gluten free gitu, dan wah ternyata ini bermanfaat gitu, ada pengaruhnya gitu nanti kepada anak-anak. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi kan cemilan itu banyak jenisnya ya. Ada mulai dari buah-buahan, sayuran gitu kan, itu bisa jadi cemilan ya untuk anak-anak. Kemudian ada makanan basah gitu ya, kue-kue basah, kemudian kayak puding gitu kan, donat, pancake, dan lain-lain. Kemudian apa ya, ada yang makanan kering juga gitu ya, dan beda-beda juga cara pengolahannya, cara pembuatannya. Nah, itu alhamdulillah saya belajar sedikit demi sedikit di perkuliahan Bunda Cekatan. Nah, kemudian cara pengolahan juga ternyata tidak sama ya, setiap makanan itu ada yang dikukus, direbus, dipanggang, digoreng gitu, dan apa ya, anak-anak lebih suka yang mana ya? Oh, ternyata saya coba nih kemarin yang direbus, anak-anak saya suka nggak ya? Kemudian yang digoreng, yang dipanggang, pokoknya semua jenis pengolahan saya coba pelajari juga, saya coba praktikkan gitu ya. Dan saya coba berikan kepada anak-anak saya. Nah, kemudian saya itu ingin membuat camilan makanan ini yang simple gitu ya. Simple dari pengolahannya, kemudian simple juga pembuatannya, penyajiannya, sampai simple juga bahan-bahannya gitu.
Sehingga saya juga fokus di bidang gluten free yang membuat camilannya dari baking gitu ya, seperti itu. Ya, berbicara tentang camilan, nah di sini ada ciri-ciri camilan sehat. Yang pertama, camilannya itu tidak tinggi gula gitu ya. Jadi sebaiknya kita apa ya, harus menghindari gula guys kalau bisa gitu ya untuk makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak atau less sugar gitu ya. Kenapa? Karena gula ini ternyata pengaruhnya besar gitu ya. Bisa menyebabkan obesitas, diabetes gitu atau misalnya bisa terhadap perilaku juga jadi hiperaktif gitu ya. Kemudian yang kedua tidak mengandung MSG gitu. Karena MSG ini ternyata apa ya berpengaruh juga terhadap kesehatan ginjal anak. Yang ketiga tidak memiliki pengawet buatan gitu. Sehingga kita apa ya kalau misalnya membuat camilan itu sendiri di rumah, kita akan tahu bahan-bahan dasarnya apa saja yang sekiranya memang sehat gitu ya untuk anak-anak kita. Dan yang apa ya, terutama anak-anak yang memiliki masalah pencernaan gitu atau intoleran terhadap gluten ini juga apa ya, tadi kalau misalnya mengkonsumsi gluten itu bisa menyebabkan kembung, begah gitu kan. Pokoknya berpengaruh gitu ya, apalagi terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Itu sebaiknya dihindari dan beralih kepada gluten free. Nah, kemudian kita lanjut ke gluten ya. Sebelum bahas gluten free, sedikit saya mengulas tentang glutennya itu sendiri. Nah, gluten adalah komponen protein sebanyak 80% dalam gandum yang terdiri dari protein, gliadin, dan glutenin gitu. Jadi gluten ini terdapat dalam gandum-ganduman gitu ya. Dia tuh apa ya, komponen protein gitu ya, sebanyak 80% gitu. Jadi cukup tinggi ya, cukup banyak gitu di dalam gandum. Nah, selain gandum, ternyata komoditi gluten ini juga terdapat dalam bahan-bahan lain seperti barley, rye, kemudian oat gitu ya, kuskus dan lain-lain gitu ya. Tepung-tepung gandum yang kita kenal, kita sering apa ya, sering kita pakai dalam keseharian juga, itu kan terdapat di dalam terigu gitu. Di mana tepung terigu ini adalah sebagai bahan dasar juga pembuat kue-kue kan gitu, membuat roti dan lain-lain gitu. Nah, di situ kembali tadi ketika anak-anak saya gitu ada PR-nya supaya gimana sih caranya gitu glutennya dikurangi gitu dan lebih di up gluten free-nya. Ini saya jadi berpikir keras gitu ya. Gimana caranya ya ngasih anak-anak camilan gitu. Aduh, kalau misalnya kan buah-buahan dan sayur aja kan setiap hari ada bosennya gitu anak tuh ya. Jadi nah di situ saya mulai belajar gitu ya seputar gluten free dan mencoba berbagai resep gluten free untuk camilan anak-anak di rumah. Oke. Nah, sekarang masuk ke materi gluten free gitu ya. Nah, berkaitan dengan gluten sendiri gitu ya, diet gluten diperkenalkan pertama kali oleh William Carrer Dix, seorang dokter spesialis anak asal Belanda pada tahun 1940-an. Diet ini juga ditujukan untuk pasien penyakit celiak gitu ya, yang berkaitan dengan masalah pencernaan dan juga apa sih gangguan autoimun yang mempengaruhi sistem pencernaan gitu. Nah, di Indonesia sendiri apa ya sebetulnya gluten free ini juga sudah ada sejak lama gitu ya, bahkan sering kita jumpai sehari-hari gitu. Seperti jajanan pasar gitu, makanan pasar yang terbuat dari tepung beras, tepung tepung sagu dan lain-lain ternyata itu gluten free gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya erat sekali dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya gluten free ini. Cuman mungkin karena tadi gitu nggak kenal istilahnya jadi kayak baru. Ternyata ini sudah saya kenal juga sejak lama sebetulnya gitu. Dan lebih bagus gitu dibandingkan dengan terigu yang tadi eh, bagi mereka yang intoleran terhadap protein atau gluten itu juga terigu itu juga harus dihindari gitu seperti itu. Nah, saya memiliki juga masalah pencernaan gitu ya, gastritis dan dulu juga dokter menyarankan saya supaya tidak apa ya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gluten gitu ya.
mengandung ragi gitu, karena itu berefek juga gitu untuk pencernaan bagi orang-orang yang memiliki masalah pencernaan gitu. Dan gluten free ini jadi solusi gitu ya untuk orang-orang yang memiliki masalah pencernaan gitu. Oke, teteh-teteh mungkin ada yang sudah mempraktikannya ya di rumah, membuat makanan dari gluten free gitu ya. Oke, berarti tadi ya, karena gluten itu adalah protein gitu, berarti ini kebalikannya gitu ya. Gluten free itu berarti free kan ya dari protein tadi gitu ya, yang terdiri dari gliadin dan glutenin gitu. Nah, ini terdapat dalam komoditi apa saja ya? Nah, ya ternyata setelah saya mempelajarinya, ini terdapat di dalam tepung, di dalam bahan-bahan yang ternyata ada di keseharian kita gitu. Dan itu penghasil terbesarnya juga Indonesia ternyata gitu. Nah, di situ saya wow, makin cinta dengan Indonesia gitu karena ternyata penghasil gluten free terbesar juga Indonesia gitu ya. Seperti apa saja sih? Seperti tepung beras gitu. Kita tahu kan gitu, beras itu dihasilkan dari Indonesia itu banyak gitu. Kemudian tepung sagu gitu kan, tepung singkong gitu, tepung umbi-umbian gitu. Kemudian kacang-kacangan gitu. Nah, itu bisa diubah tuh ke dalam tepung gitu. Nah, itu dan bisa menjadi bahan dasar membuat makanan. Nah, ternyata itu kan di Indonesia gitu, berbeda dengan apa ya, gluten. Gandum-ganduman itu kan diimpor gitu ya dari luar negeri gitu. Jadi terigu itu kan kebanyakannya diimpor gitu. Jadi wah, harusnya kita harus back to nature gitu ya. Kita kembali ke alam Indonesia kita gitu. Kita harus gluten free gitu. Jadi apa ya? Sesuai kebutuhan orang Indonesia harusnya gitu ya. Ini ternyata saya mendapatkan ilmu tersebut gitu ya ketika di perkuliahan Bunda Cekatan ini gitu. Wah. Dan kita ketahui gitu ya bahwa terigu itu dibuat untuk apa ya? Kue, roti gitu ya sampai gorengan itu kan dari tepung terigu dan itu ternyata gluten gitu dan gluten itu kan bagi orang-orang tertentu yang memiliki masalah pencernaan juga ternyata berpengaruh gitu ya, bisa menyebabkan begah, kembung gitu ya, gak nyaman perutnya gitu. Nah, solusinya bagi orang-orang yang memiliki masalah pencernaan atau anak-anak yang memiliki masalah pencernaan juga beralih ke gluten free gitu, seperti itu. Nah, itu juga manfaat lainnya ya dari gluten free gitu. Nah, oke. Jadi ternyata gluten free ini bisa dimanfaatkan gitu ya sesuai bahan dasarnya gitu. Dan kemarin saya banyak mempelajari yaitu tentang tepung singkong gitu ya. Saya juga pernah menggunakan tepung jagung gitu ya, kemudian tepung kentang dan yang lain-lain, tapi saya lebih banyak kemarin mempelajari tentang tepung singkong gitu ya atau yang dikenal dengan tepung mokaf. Nah, saya membuat camilan donat gitu ya, donat-donat dengan berbagai bahan dasar gitu, donat pisang, donat kentang, donat labu dan lain-lain yang semuanya bahan dasar tepungnya adalah gluten free gitu ya. Dan ternyata tepung gluten free ini juga sudah banyak dihasilkan di Indonesia, walaupun harganya mungkin jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan tepung gluten gitu. Nah, tapi yang namanya kan juga untuk hidup sehat, kemudian ternyata ini adalah kebutuhan ya mau nggak mau kita harus berusaha apa ya menghadirkan itu di keluarga kita gitu. Nah, seperti itu. Itu jadi challenging banget sih sebetulnya untuk saya, tapi ya di situ saya banyak belajar juga gitu untuk memanage segala sesuatunya tadi supaya bisa cekatan menjadi bunda apa ya kebanggaan keluarga itu ternyata banyak sekali gitu ya yang dari masalah satu bidang ini saja gitu udah banyak gitu. Nah, apa ya? Jadi kemarin ketika di perkuliahan saya apa ya mempelajari mempraktikannya berbagai resep dari gluten free dan alhamdulillah gitu ya apa ya berpengaruh juga terhadap perilaku anak-anak saya gitu yang awalnya mungkin kurang fokus gitu ya sulit tenang tidak bisa duduk diam gitu kalau misalnya kita konsisten ya memberikan makanan untuk anak-anak kita gluten free gitu ya. Insya Allah gitu, ternyata saya juga merasakan manfaatnya gitu, anak-anak saya juga bisa lebih tenang gitu ya, sedikit-sedikit mulai fokus gitu ya.
Ya itu kan di samping anak-anak juga distimulasi dengan motoriknya, tetapi makanan juga ternyata berpengaruh loh gitu terhadap perilaku dan juga kesehatan anak gitu, seperti itu ya. Nah, jadi wah ternyata alhamdulillah gitu saya bisa di-sharing-kan, dan bagi teteh-teteh yang penasaran seputar gluten free mungkin kita bisa apa ya, mempelajarinya lebih dalam gitu ya. Oke, karena waktu juga yang apa ya, tidak terasa kalau membahas seputar gluten free itu banyak. Di sini saya hanya sharing jadi berdasarkan pengalaman dan ilmu yang sudah saya dapatkan gitu. Jadi mungkin hanya baru seulas gitu ya. Nah, nanti teteh-teteh bisa pelajarinya lebih dalam juga ya, gitu. Oke, sekian mungkin ya, sharing dari saya di selebrasi kali ini. Terima kasih sekali lagi teteh-teteh yang sudah menyaksikan video saya, gitu. Seneng banget saya selebrasi bisa sharing kepada teteh-teteh semua terhadap bidang ilmu yang bisa saya pelajari, dan semoga saya juga bisa terus cekatan di bidang ilmu lainnya. Oke, terima kasih teteh-teteh yang sudah bergabung bersama saya. Saya izin pamit ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.